dimaksud dengan ekokritik itu? Menurut sumber yang saya baca, ekokritik itu sendiri merupakan sebuah teori baru dalam menelaah relasi antara sastra dan lingkungan hidup. Ekokritik itu berasal dari bahasa Yunani, eikos dan logos. Eikos sendiri memiliki makna rumah, sedangkan logos memiliki makna ilmu. Nah, ekokritik di sini itu ekokritik dekat dengan postkolonial karena keduanya menawarkan sebuah diskursi yang melawan kekuasaan yang bersifat kolonial atau bersifat kapitalis. Ekokritik sendiri itu adalah sebuah pandangan yang mempertanyakan alam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari manusia, telah dieksploitasi oleh manusia itu sendiri demi kepentingan ekonomi dan politik. Maka dari itu, secara operasional, ekokritik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik yang timbul akibat krisis lingkungan global, beserta upaya praktis maupun teoritis untuk memperbaiki krisis tersebut. Itu penjelasan singkat mengenai pengertian ekokritik sendiri. Lalu, ekokritik ini sejalan dengan dokumen yang terbaru yang dirilis oleh Vatikan pada tanggal 18 Juni 2015. Itu berjudul Ensiklik Laudato Si, yang artinya itu terpujilah Engkau Tuhanku, dengan subjudulnya tentang perawatan rumah kita bersama. Sebagai catatan, Laudato Si ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Peter Martin Harun. Dalam ensiklik ini, Paus Fransiskus menegaskan bahwa orang-orang yang tidak mencintai alam, tidak mengasihi Allah, Sang Pencipta alam, dan dengan demikian tidak mungkin mencintai sesamanya. Nah, Tahta Suci itu mengklaim bahwa krisis lingkungan bersumber dari aktivitas manusia yang mengabaikan anugerah penciptaan. Ensiklik ini membahas ketidakseimbangan global, yaitu si kaya yang terus-menerus memuaskan nafsu serakah serta untuk mengeksploitasi alam dengan cara mengorbankan si miskin yang justru paling menderita karena tidak punya akses terhadap karunia alam. Krisis ekologi, konsumerisme, dan ketimpangan global menjadi inti dari Laudato Si ini. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai apa sih itu ekokritik. Selanjutnya di poin kedua itu pentingnya. Kenapa penting? Ya, ekokritik sendiri sangat diperlukan dalam era modern ini karena teorinya menawarkan mengenai kritik lingkungan hidup. Banyak karya sastra yang membahas mengenai kritik sosial, sedangkan sedikit dan malah jarang ditemukan karya sastra yang membahas mengenai lingkungan hidup. Pada dasarnya, ekokritik memiliki pesan-pesan yang berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk menjaga alam dan lingkungan sekitar kita. Kesadaran manusia mengenai hal ini sangat begitu rendah sekarang. Bisa dilihat dari cara membuang sampah dan pembukaan lahan yang digunakan untuk membangun gedung-gedung, pabrik-pabrik, perkantoran seperti itu. Dan mereka tidak mengantisipasinya dengan membuat lahan khusus untuk menanam pohon-pohon. Nah, di sini dalam perannya sebagai karya sastra, ekokritik diharapkan menjadi salah satu bagian penting penggerak hati nurani manusia. Nah, setiap orang itu diharapkan menyadari dan mulai memahami perawatan alam dan lingkungan hidup sekitarnya melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam karya sastra ini. Oke, halo YouTube. Sebenarnya malam ini saya penasaran dengan kaitan suatu teori dalam sastra. Teorinya adalah teori ekokritik.
Nah, di sini saya mencoba mengaitkan teori ekokritik dengan sebuah karya sastra berupa cerpen. Saya penasaran dengan bagaimana kaitan teori ekokritik itu dengan sebuah cerpen yang berjudul Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon. Yang saya tahu, ekokritik adalah teori yang menghubungkan antara ekosistem dan sastra. Dalam artian tumbuh-tumbuhan dan segala macam dihubungkan dengan sastra, kemudian menjadi suatu tolak ukur tentang teori sastra tersebut untuk dinilai. Ekokritik sastra menarik jika dikaitkan dengan cerpen Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon, karena kedua yang punya hubungan yang terkait sebagai satu kesatuan dalam ilmu sastra. Tapi saya dalam situasi dan kondisi yang sudah modern seperti saat ini tidak menganggap hal itu sebagai hal yang menarik lagi, karena sudah banyak tempat doa, tempat ibadah, bermacam-macam agama sudah punya tempat ibadahnya masing-masing. Mengapa harus berdoa ke pohon? Dalam artian ada tempat yang lebih layak dibanding hal itu. Tetapi setelah membaca jauh cerpen ini secara lebih dalam, saya tidak bisa menganggap remeh hal itu sebagai suatu hal yang main-main. Masyarakat jelas punya alasan. Ya, memang dalam cerpennya pohon ini dianggap sebagai pohon keramat. Nah, dalam cerpen yang ditulis oleh Faisal Hodang ini, mengapa mereka berdoa kepada pohon? Lagi-lagi mengapa harus kepada pohon? Mengapa tidak kepada Tuhan? Ini seperti hal konyol menurut saya. Tuhan itu di zaman itu saya tidak tahu, tahun 1947 apakah orang-orang saat itu, ini tidak disebutkan di mana tempatnya, tapi jelas di suatu kampung. Apakah saat itu mereka sudah percaya kepada Tuhan atau semacamnya? Tapi yang jelas yang saya tahu, jika dikaitkan dengan teori ini, mereka sungguhnya tidak berdoa kepada pohonnya. Pohon hanyalah simbol orang yang ingin mereka hormati, karena mereka tidak mampu mengenang seseorang, tapi mereka tidak punya bayangan apapun. Artinya mereka tidak mempunyai simbol apapun untuk mengenang orang itu. Jadi pohon adalah menjadi suatu sejarah, simbol untuk mereka mengenang orang yang ingin mereka kenang dan mereka doakan. Orang yang menjadi simbol pohon ini membuat saya juga penasaran. Apa sih yang sebenarnya membuat mereka sampai berdoa kepada pohon itu dan mengikatkan sesuatu di kepalanya, kemudian melepasnya hanya pada saat doa itu terkabul dan segala macam. Setelah ditelusuri, memang di sini pemeran utama dalam cerpen ini menggunakan kata aku, dan dia tidak mengatakan dia ini siapa. Intinya, jika dikaitkan hubungan Ustadz ini dengan pohon asam, masuk dalam teori ekokritik yang berisi bahwa di dalam teorinya dikatakan bahwa sejarah manusia diimplikasikan dalam sejarah alam.
Artinya ketika pohon itu ada untuk dikenang, artinya mereka berusaha untuk mengenang manusia itu. Karena mereka sudah tidak bisa bertemu secara langsung, karena orangnya mungkin sudah tidak ada lagi bersama manusia lainnya di bumi ini, maka mereka menjadikan pohon itu sebagai simbol untuk mengenang. Kekurangan teori ekokritik ini menurut saya tidak dalam menjelaskan mengapa ekologi dapat menjadi simbol sejarah bahwa manusia itu pernah ada. Dalam artian mengapa harus tumbuh-tumbuhan dan segala macam seperti itu, tidak ada penjelasan mendetail dari teori yang sudah saya baca. Tapi secara keseluruhan, ekologi yang dimaksud dalam ekokritik sastra ini mempunyai banyak kelebihan yang signifikan. Ajaib bahwa kelebihan itu mampu membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah ekologi yang terjadi di sekitar. Juga pandangan masyarakat tentang simbol sesuatu yang dilambangkan dalam bentuk sejarah ini juga bisa mempengaruhi pandangan masyarakat sekitar terhadap apa dan bagaimana lingkungan itu bisa terjadi dan bisa ada. Dalam artian bahwa memang tidak ada penjelasan detail terkait mengapa ekokritik sastra mengaitkan hubungan manusia dengan lingkungan dan mengapa harus selalu disimbolkan dengan lingkungan ketika seseorang yang sudah tiada ingin dikenang. Padahal ada bentuk lain, tetapi ya tidak jadi masalah. Yang penting kita tidak memuja atau tertuju langsung ke situ tanpa ada tujuan lain untuk mengenang yang artinya tidak sesat. Yang penting selama mengenang seseorang boleh saja, yang penting kita tidak tersesat untuk berdoa kepada siapa kita, dan kita juga tidak boleh lupa akan kehidupan yang kita jalani. Dan saya rasa ekokritik sastra harus semakin memberikan penjelasan yang lebih detail pada masyarakat tentang mengapa lingkungan dapat menjadi simbol segala hal yang terjadi di dunia ini. Seperti itu. Sekian pernyataan, tanggapan, serta unek-unek dari saya berdasarkan teori ekokritik sastra yang sudah saya baca. Jika saya kaitkan dengan cerpen mengapa mereka memuja pohon, maka sangat menarik bahwa semuanya jelas punya maksud dan tidak sia-sia, dan mereka juga pasti paham sejarahnya mereka mengapa orang-orang melakukan hal seperti itu. Padahal dunia sekarang modern dan kita punya banyak sarana untuk berdoa, dan tidak ada salahnya memang kita mengenang orang, tapi mengenang orang juga punya batasan, dan kita juga harus tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Kita melihat bagaimana cara orang mengenang kita. Sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi. Tutup.